Romo Mikael yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian yang turut berbelasungkawa, selamat pagi berkah dalam. Pagi hari ini kita akan mengadakan upacara melepas jenazah Mikael Tandrata Halim ke peristirahatan terakhir di pemakaman Gunung Sempu. Untuk itu, kita semua yang boleh hadir di tempat ini mendukung di dalam acara ini agar semua bisa berjalan dengan lancar. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maka mari kita bangkit berdiri, kita mau awali misa pada pagi hari ini dengan pujian pembukaan Tuhan selalu menolongku. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain diraguku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu Dan bersama Rohmu. Romo Mikael dari Ciamis, Romo Anton dari Seminari Angin Mamiri, saya sendiri Romo Widi dari Novisiat OFY yaitu Sejirat di Yogyakarta. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam sugeng injak. Memang ada nada kehilangan, ada nada kesedihan saat kita berkumpul di sini, tetapi juga ada nada suasana syukur, suasana terima kasih, suasana ungkapan cinta yang ada di hati kita terkait dengan saudara kita Bapak Mikael Tandrata Halim.
kita berkumpul untuk menyatakan kasih kepada beliau. Hidupnya penuh, hidupnya diwarnai dengan kehadiran Tuhan. Dan moga-moga persembahan hidup yang seperti itu menjadi kekuatan bagi keempat anak yang ditinggalkan. Bangga punya papa yang seperti ini. Untuk Mas Romi dan keluarga, untuk Mas Jimmy dan keluarga, untuk John dan keluarga, serta Niko dan keluarga. Hidupnya adalah khotbah yang hidup, yang mengantar orang untuk mengalami kasih Tuhan. Melalui karya seni, Atul, Pahat, anaknya deklarasi seni lukis. Mari kita bawa saudara kita yang sangat kita kasihi, Bapak Mikael Tan Gratahali, ke dalam kerahiman Tuhan sendiri. Dengan rendah hati kita mengakui kelemahan, ketidaksempurnaan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, sambil memohonkan ampun juga untuk segala dosa, kelemahan yang diperbuat oleh saudara kita Bapak Mikael Tan Gratahali. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramedia, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau telah menyerahkan putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hamba-Mu ini, Bapak Mikael Tan Gratahali, yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Ia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah saudara kami ini ke dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah, ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Nya dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Kita tanggapi firman Tuhan dengan pujian, sabda-Mu Bapa bagai air segar.
Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasari menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani hidup bersaksi. Tolong diriku ini dari saksi kasih ilahi, berkekal sabdamu warnakan janji, bekerja di ladangmu jadi api abadi, hari ini sampai akhir nanti, hari ini sampai akhir nanti. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan, siapa yang percaya padaku tak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan. terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, kita pasti masing-masing punya kenangan-kenangan unik tersendiri tentang saudara kita Bapak Mikael Tanbrata Hanif ini. Kalau semua memberikan kesaksian mungkin tidak akan rampung-rampung sebab banyak kisah yang tersimpan dan kita kenal. Maka minta izin kami bertiga mewakili sekelumit cerita tentang beliau. Saya persilahkan Romo Anton dulu ya. Romo Anton, apa yang Romo dengar, Romo kenal tentang Pak Brata ini, nanti Romo Mikael ini, terus nanti saya terakhir. Sekedar untuk memanggil ulang kehadiran beliau. Beliau hadir di tengah kita sekarang kok. Beliau sudah terdengar. Ya. Romo Anton dulu.
Para romo, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Dari logatnya pasti bukan orang Jawa. Saudara-saudara yang terkasih, waktu Romo Widi tadi bertanya dan mengatakan kepada kami, nanti tolong memberikan kesan tentang Pak Brata. Jujur, saya belum pernah bertemu secara personal dengan beliau. Awalnya saya pikir Brata itu nama tokoh. Oh, ternyata nama orang. Ketika saya seperti ini yang namanya Pak Brata. 3 minggu lalu, saya ke Pak Jackson untuk mencari 2 Pak Jackson ya. Pak Jackson ya. Oke. Pak Jackson. Oke, begitulah. Saya tidak ada Pak Jackson. Oke, begitulah. Pak Jackson. Oke. Seperti ini jalannya. Ini tak paham ini jalannya. Saya ke toko untuk membeli 2 patung. Yang satu patung Maria diangkat surga, yang satu hati Yesus yang Maha Kudus. Kebetulan saya mendapat pesanan dari seorang romo di Makassar untuk ditempatkan di kapel sekolah, dan saya membeli. Ketika saya mengetahui bahwa Pak Brata yang orang ini yang kemudian dipanggil Tuhan, orang inilah, kemudian saya mengatakan orang ini pasti sangat berbahagia. Kenapa berbahagia? Saya berkhotbah tentang Yesus, tentang Maria di mana-mana, tetapi Pak Brata dengan patungnya orang langsung mengatakan, oh ini adalah Yesus. Dia datang lalu berdevosi di situ. Dalam Sesawi itu dikatakan ada 200 lebih patung santo-santa yang beliau pernah buat. Ya, begitu Pak ya. Karena seperti dalam Sesawi itu. Bayangkan banyak orang yang diantar kepada Tuhan, banyak orang yang diantar doa-doanya, banyak orang yang terbantu melalui apa yang dihasilkan oleh beliau. Saya pernah mendengar bahwa kalau gajah meninggalkan kaki, kalau macan meninggalkan belangnya, tapi kalau kita manusia, apa yang kita tinggalkan? Nama dan kaki. Pak Brata sudah menolong banyak orang untuk kita sampai kepada Tuhan. Saya tidak mengenal secara personal, tetapi mendengarnya, saya agak yakin bahwa dalam banyak hal, banyak orang terbantu untuk sampai kepada Tuhan. Dan inilah yang kita usahakan untuk kita yang masih bersyarat di bumi ini, apa yang dapat kita buat supaya semakin banyak orang sampai kepada Tuhan. Pak Brata sudah menolong kita, memberikan info yang baik untuk kita, untuk dapat kita umumkan juga dalam hidup ini, bagaimana saya dan Anda selama hidup ini juga mau seperti Pak Brata memberikan atau menolong banyak orang untuk sampai kepada Tuhan. Mungkin itu singkat saja, tapi inilah yang saya tentang Pak Brata yang baru kali ini saya bertemu beliau di tempat ini, dan saya berdoa semoga beliau diterima dalam kebaktian di surga. Amin. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu semuanya selamat siang. Ganti nih. Saya Romo Mikael, saya dari Ciamis. Saya akan memulai dari permulungan saya ketika masa kuliah. Saya termasuk orang yang suka dengan seni. Ada satu surat dari Paulus yang ditujukan pada satu kelompok, yaitu surat kepada para seniman. Jadi para seniman ini nggak bisa main-main. Ada satu surat ditujukan kepada mereka. Karena apa? Karena para seniman itu akan melanjutkan karya penciptaan. Lewat tangan mereka, orang bisa memahami akan misteri ilahi lewat karya-karya mereka. Maka seniman patung terutama rupa ini memiliki porsi yang besar dalam karya keselamatan, terutama dalam hidup gereja. Nah, disitulah saya mengenal sosok Pak Brata. Saya juga praktisi, saya juga membuat karya, dan saya kagum dengan devosinya. Bukan cuma sekedar membentuk tanah menjadi rupa, mewarnai, tetapi membantu setiap orang yang memandang karya itu sampai kepada realitas ilahi di belakangnya. Dan itulah keberhasilan seorang seniman.
Maka saya melihat keberhasilan itu ada dalam diri Pak Brata dengan cerita dan serinya. Satu hal yang saya terkesan adalah 2024 ketika saya datang, saya ternyata makan bersama dengan beliau. Saya selalu datang sendirian dan makan berdua-duaan terus. Makan apa? Sate kambing. Kacau ini. Sudah jalannya susah ya Niko ya. Aduh, ayo Romo, kemana? Sate kambing. Siap. Makan banyak juga dia. Wah, setelah itu beliau itu menelpon saya berkali-kali. Saya hitung ada 20 kali miss call kali. Saya sedikit sebel. Sebelnya bukan karena apa-apa. Ini kayaknya ada sesuatu. Saya nggak mau angkat. Orang udah tua, sakit-sakitan. Saya udah mikirnya yang aneh-aneh. Ini kalau saya angkat nanti jangan-jangan dia mau pamitan lagi kan. Jadi sampai bulan kemarin saya nggak mau angkat. Lalu akhirnya tanggal 18 Niko menelpon saya sambil menangis-nangis dia. Bisa nangis ternyata Niko ya. Padahal tegar harusnya. Papa sakit, sudah masuk ICU, kayaknya sudah repot. Tanggal 18 ya sudah. Besok pagi saya misa, lalu setelah misa saya langsung ke Jogja. Setelah misa, lalu saya ke Jogja, bersyukur sampai sore. Saya bersama Niko bisa masuk ke ruang ICU berdua, lalu sudah diterima pengurapan, sudah kita berdoa, lalu kita Brata saya kepret ya, saya cipratin air suci mengingat pembaptisannya. Setelah itu saya pulang ke Ciamis. Saya pulang ke Ciamis naik kereta jam 8 malam. Dia juga naik kereta, naik ke atas. Jadi beda jalur. Tapi saya bersyukur karena saya boleh bersama dengan keluarga menghadirkan diri dalam situasi akhir setiap orang yang mau kembali ke rumah Tuhan dengan berbagai macam drama yang kita punya, cerita, pengalaman, dan ini menjadi sebuah kesukacitaan besar bagi saya karena pada akhirnya setelah saya tidak mengangkat teleponnya karena dia mau pamitan, lebih baik pamitannya tatap muka. Sambil memegang genggam tangannya, kita berdoa dan tidak lama beliau dipanggil Tuhan. Terima kasih Niko, boleh memperkenalkan saya juga untuk hadir di saat terakhir Pak Brata pada tanggal 19 Februari. Tanggal itu adalah tanggal ulang tahun saya. Jadi saya berterima kasih buat Pak Brata. Jadi saya datang, saya berdoa sama beliau dan sukacita bagi saya semua. Terima kasih. Jika Pak Brata ada di sini, saya mau mengucapkan Pak Brata selamat jalan, terima kasih banyak. Banyak kenangan-kenangan indah yang kita lalui bersama. Pak Brata sering telepon saya juga kalau PKM. Sering telepon saya cerita ini dan itu saya dengarkan. Ketika saya kunjung ke rumahnya juga beliau ada cerita. Waktu sakit saya sempat terapi beliau. Dan juga ngobrol-ngobrol saya temani di kamarnya, saya pijit-pijit dia juga pijit-pijit. Dan suatu saat yang lain kami berdua makan di mana itu Niko? Nah itulah itu tak tuntun gitu jalan orang tua. Tapi dia sangat ramah sekali sama tetangga-tetangga ya. Ini tokoh bukan hanya nasional, tokoh internasional, tapi juga tokoh gereja Pak Brata itu. Dan hidupnya bagi saya adalah hidup yang penuh, hidup yang mencerminkan kasih Tuhan. Tidak mungkin seorang seniman religius membuat begitu saja. Pastilah ketika sedang memberi warna, ketika sedang mengukir alur urat, dia hatinya juga berdoa, hatinya dekat dengan Tuhan. Dia mengkontemplasikan Tuhan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain mengenal kasih Tuhan. Memang ada kelemahan-kelemahan di dalam diri saudara kita, tetapi kebaikannya jauh lebih banyak. Dia murah hati, dia pengampun, dia pemaaf, dia memperhitungkan juga soal bisnis,
sebenarnya begitu, tapi ya apa, ya gimana lah, orang dia juga kasihan hidupnya, jadi di sana nggak mampu untuk itu, ya nggak apa-apa, saya ikhlaskan. Kemudian hasil karya saya bisa membantu banyak jiwa untuk berjumpa dengan Tuhan. Itulah jiwa yang murah hati, yang penuh kasih. Dia sendiri mengalami diri dicintai Tuhan dan ingin supaya yang lain juga mengalami kasih Tuhan itu. Saya waktu awal pertama kenal Pak Brata itu sebetulnya juga hanya perjumpaan beberapa kali waktu itu. Tapi ketika saya waktu itu di Kalbar dapat telepon dari Pak Brata, cerita mendapatkan vision di dalam mimpinya, ada suara supaya untuk Romo Widi dibuatkan patung Satu Jenis Sunat berdiri kongregasi OMI. Saya tidak pernah pesan begitu sama Brata. Pak Brata cerita begitu. Apakah boleh Romo saya buatkan patung berdiri OMI? Sebab saya mendengar suara begitu. Saya bilang silahkan, tapi nanti biayanya bagaimana Pak? Karena saya tidak ada rencana pesan ini. Itu saya harus menyampaikan mandat itu harus saya penuhi. Romo tidak usah pikir soal biayanya. Jadi gratis itu. Patung peran manusia, kemudian patung Maria Oblat. Itu juga waktu itu telepon saya itu. Romo saya dengar Romo minta tolong Niko ya untuk buat patung Maria Oblat. Iya. Romo itu biar jadi urusan saya begitu katanya. Nah, ya juga ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia tunjukkan. Hidupnya sungguh merupakan pewartaan Injil. Terima kasih Pak Brata. Berbahagialah orang yang miskin ini dan itu di dalam Injil. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai fokus hidupnya. Dan Pak Brata telah menunjukkan itu, bahwa Tuhan Allah adalah yang utama. Dan itulah Mas Romi, Jimmy, Jojo, dan itu bangga punya Bapak yang seperti ini. Di tengah kelemahan-kelemahannya jauh lebih banyak kelebihan-kelebihannya. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Pak Brata atas keteladanan yang saya beri, bahwa orang perlu selalu mengandalkan Tuhan di atas segala sesuatu. Materi memang penting, tapi bukan yang terpenting. Apa gunanya itu semua kalau kita tanpa Tuhan? Yang itu pun tidak akan mampu menghantar jiwa kita pada kesatuan hidup yang kekal. Kehidupan kekal hanya dalam kesatuan dengan Allah Sang Pencipta. Dan untuk yang paling penting ini, Pak Brata menunjukkan dengan persis apa yang penting dan paling pokok sebagai ciptaan dan sebagai seorang yang beriman. Sekali lagi, terima kasih Pak Brata. Sugeng tidak saya akan bisa untuk doakanlah kami yang masih bersiaran di tengah dunia. Mari kita bawa seluruh doa-doa kita di hadapan Allah dan kita persatukan dengan persembahan Tuhan Yesus di dalam persembahan roti dan Mari kita hantam persembahan kita ke altar yang suci dengan pujian. Tuhan pasti sanggup. Tuhankanlah hatiku lewati setiap persoalan.
Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya akan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangannya akan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh Tuhan dan keselamatannya serta seluruh makhluknya. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan yang kami wujudkan kepadamu untuk keselamatan saudara kami Bapak Mikael Tan Bratahari. Semoga ia kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan Mari bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah bersama. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena sabdamu kami dilahirkan, karena kekuasaanmu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa. Dan karena kehendakmu, kami yang telah ditebus oleh Bapa Putramu akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitanmu. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah itu sebagai kenangan akan aku. Anulah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniawan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Mikhael Tami Beranta Hari, yang telah Mu panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, anggota keluarga kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Pran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan seluruh ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan,
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja dunia yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan berilah dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Semoga peraturan hidup dan dalam Dia dan Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kalian yang Anak Tunggal Allah, Anak Tunggal Allah, Anak Tunggal Allah. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Yesus Kristus Tuhan kita yang mencintai kita sampai sehabis-habisnya. Dialah yang mendayai Pak Brata untuk, karena terinspirasi oleh kasih Allah, menyatakannya melalui karya seni. Dialah Tuhan kita yang menghapus dosa-dosa kita, yang merangkul kelemahan-kelemahan kita, dan mempersatukan dengan Dia supaya kita menjadi sempurna di dalam kasih-Nya. Berbahagialah kita sekalian yang diundang masuk ke dalam jamuan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah empunya kerajaan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik hati, terima kasih Engkau hadir untuk menyegarkan jiwa kami. Dalam perjamuan Ekaristi ini kami telah Kau perkenankan menyambut santapan surgawi. Semoga kehadiran ini pun menguatkan dan meneguhkan kami dalam meneruskan perjalanan kami di dunia. Kami mohonkan dengan rendah hati keselamatan kekal bagi jiwa saudara kami Bapak Mikael Tanbrata Halim yang Kau panggil menghadapmu. Anugerahkanlah istirahat dan kebahagiaan abadi kepadanya, dan persatukanlah kami kembali kelak dalam kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita mohon berkat Tuhan atas bunga, atas tanah ini untuk Romo Mikael dan Romo Ageng dibersihkan. Mari kita sejenak, kita berdoa untuk tanah yang akan menemani Pak Brata dalam perjalanan terakhir, dan bunga-bunga yang akan kita taburkan mengiringi kepergiannya ke rumah Bapa. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon, berkatilah bunga-bunga yang kami siapkan ini, yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita persembahkan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Romo Mikael dan Romo Anton, kita ke depan itu kita berikan berkat untuk Pak Pendeta jenazah. Pak Pendeta, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu kepada kami semua, kepada keluarga, kepada para sahabat dan kenalan, kepada gereja. Kami mohonkan berkat Allah turut berlimpah atas Pak Pendeta. Semoga damai cahaya yang kekal, cahaya Tuhan menyinari Pak Pendeta dan merangkul Pak Pendeta dalam keabadian bersama kasih Allah. Saudara Mikael Tan Brata Halim, beristirahatlah dalam damai abadi. Semoga saudaraku ini dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa sampai kepada keabadian yang kekal di dalam Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan untuk kita. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, juga orang-orang yang kita doakan, senantiasa saudara kita Bapak Mikael Tan Brata Halim senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah Tritunggal dengan berkat-Nya berlimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan perayaan Ekaristi pada misa pemberangkatan saudara kita menuju ke peristirahatan yang terakhir sudah selesai. Mari kita wartakan, kita lanjutkan damai dan kebaikan Tuhan seperti halnya dihidupi oleh saudara kita Pak Pendeta. Dengan tekun dan setia kita diutus. Amin. Marilah kita tutup upacara misa pelepasan Bapak Tan Brata Halim dengan pujian penutup Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan
hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Silakan duduk. Romo Anton, Romo Widi, dan Romo Mika, terima kasih sudah memimpin dalam upacara pada pagi hari ini dan juga kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya panggil Saudara Jimmy untuk memberikan sambutan keluarga. Saudara Jimmy. Nah, Saudara Jimmy. Saudara Jimmy. Terima kasih buat Romo Anton, Romo Widi, dan Romo Mika pada hari ini, dan Romo itu saudara ini Pater juga dari Kobar ya, dan saudara-saudara yang datang hari ini. Terima kasih semuanya. Dan sekali lagi saya mengucap terima kasih buat Allah yang telah mendidik kami dan menyatukan keluarga kami. Romi, John, Nico, kita hari ini sudah berjanji mau bersatu untuk Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami syukur Bapak Ibu untuk Bapak tempat dan terakhirnya dan meluangkan waktunya bagi dan sampai mungkin saya mencerita sebentar tentang sebelum Bapak meninggal. Bapak pernah telepon sama saya telepon suruh datang, tapi tidak menceritakan apa keinginan Bapak. Saya datang. Kemudian saya datang ke rumah dan pada kali itu saya mendengar dengan berhalu Bapak bilang, saya tanya apa ada Bapak hamil. Baru kali bisa mendengar Bapak kan. Boleh nggak Bapak? Sebenarnya saya juga kangen Bapak ngomong gitu. Saya dulu kalau dekat
satu rumah salah jadi konflik, tapi setelah saya menjauh itu semakin tidak ada masalah, dan itu kesabaran yang sangat ada. Itu yang mau saya sampaikan. Kembali lagi ya, terima kasih. Sama juga Bapak. Terima kasih. Puji Tuhan, selama beberapa bulan kemarin, mungkin malah sudah setahunan ya, COVID, Bapak mulai sakit. Kami diberi kesempatan untuk melayani Bapak. Bapak sudah tidak bisa apa-apa, kita bergantian mandi Bapak. Kita sering ajak makan Bapak. Ya, saya bersyukur sekali masih diberi kesempatan itu untuk sampai Bapak nggak ada. Cuma itu ada yang bisa saya sampaikan, dan saya juga berterima kasih buat saudara semua yang sudah hadir di tempat ini, dan jika nanti berkenan juga bisa mengantar Bapak sampai ke pemakaman. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih dengan Bapak-Bapak Ibu yang ada di sini. Saya minta maaf atas kesalahan Bapak. Sengaja. Saya percaya bahwa Bapak itu baik. Bapak itu ternyata sangat membanggakan pada anak-anaknya. Mungkin pada hari ini Bapak sudah tiada, kami akan selalu mengikuti jejak Bapak. Terima kasih. Lagi saya bersumpah pada saksi semua, Romo untuk kita tambah rukun. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, tadi sambutan dari putra-putra dari almarhum Mikael Tanbrata Halim. Sekali lagi kita beri aplaus buat mereka. Semoga cita-cita luhur dari Bapak Tanbrata Halim bisa diteruskan oleh mereka semua. Saya persilakan para romo untuk bisa berdiri untuk diabadikan bersama. Silakan keraton juga bisa. Untuk diabadikan bersama. Dan selanjutnya memanggil protokol PUKJ untuk memimpin di dalam acara selanjutnya. Pak Samuel. Monggo kalau ada para romo di tempat ini untuk bisa diabadikan bersama. Siap ya. Oke. Siap ya. 1, 2, 3 ya. Semua 1, 2, 3.
Mungkin masih ada foto keluarga, dipersilakan. Ya, Bapak Ibu keluarga duka, dipersilakan untuk keluarga. Sebelum jenazah diberangkatkan ke Gunung Sempu 2, Bangun Jawa Kecamatan Batur, daerah Istimewa Yogyakarta. Dipersilakan. Silakan untuk saudara kandung dari Bapak Tan Brata Halim, dipersilakan. Silakan untuk keluarga, saudara kandung dari Bapak Tan Brata Halim. Saudara kandung yang keluar. Ya. Silakan untuk saudara kandung dari Bapak Tan Brata Halim untuk foto keluarga, dipersilakan. Mari dipersilakan untuk foto keluarga untuk saudara kandung dari Bapak Tan Brata Halim untuk foto keluarga. Ikutin lo ya. Sini lihat deh. Dihitung ya, dihitung 3 kali. Kalau dipetake ya. Oke. Oke, lagi ya. Yuk, 1, 2, 3 besar. Oke. Halo. Halo. Yuk, lagi masuk. Masuk.